Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati fillah atlaq wa talibat. Mubasyaratan nuwasil darsana al-yawm al-an insyaallah fi هذه الفرصة الطيبة الجميلة سنبحث عن wajibatil hajj ya. Insyaallah kita akan bahas pada hari ini tentang wajib-wajib haji ya. Kemarin kita udah bahas tentang rukun dan pengertian haji. Hari ini kita akan bahas tentang wajib haji ya. Kalau kemarin Ustadz sudah dijelaskan, maknanya rukun haji itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dalam ibadah haji. Kalau kita tinggalkan maka hajinya tidak sah ya. Kalau wajib beda. Wajib haji itu artinya a'malul hajj yajibu adauha lakin sihatul hajj la tu'tamadu 'alaiha. Sesuatu yang mana harus kita kerjakan, akan tetapi haji kita itu masih sah ketika meninggalkan wajib haji ini. Kalau kita mau membayar dam, dam ini denda ya. Itu bedanya rukun haji dan wajib haji, dicatat ini ya. Kalau wajib haji harus kita kerjakan. Apabila kita tidak mengerjakan, hajinya tetap sah tapi harus membayar dam. Dam ini ulama mengatakan bahwasannya menyembelih onta atau sapi atau kambing. Ingat ya, ini wajib haji ya. Setiap setiap ibadah itu beda definisinya ya. Kalau wajib sholat seperti ini, rukun sholat seperti ini. Kalau wajib haji dan rukun haji beda juga. Kalau wajib sholat itu artinya sesuatu yang apabila kita tinggalkan dengan sengaja, maka sholat kita tidak sah. Kalau lupa, sholat kita tetap sah, tapi harus sujud sahwi. Kalau rukun, sesuatu yang kita tinggalkan dalam sholat, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka maka sholat kita tidak sah. Kalau wajib dan rukun di haji beda ya. Setiap ibadah beda, punya definisi sendiri. Ini kita akan bahas apa aja yang dimaksudkan dalam wajib haji ini. Di sini ada 7 ya wajib haji, dicatat 7 wajib haji. Yang pertama al-ihram hasaba mawaqitihi. Kemarin kita bahas ihram ya di rukun haji. Ihram yang dimaksud itu niat untuk memakai pakaian ihram dan mengerjakan ibadah haji. Yang rukun itu yang niatnya. Adapun ihram, memakai pakaian ihram dalam berhaji itu merupakan wajib haji ya. Bedakan ya, niat ihram dan memakai pakaian ihram. Itu beda. Kalau niat itu masuk ke dalam rukun, kalau memakai pakaian ihram itu termasuk wajib haji. Selanjutnya yang kedua al-mabitu bi Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Musdalifah ini terletak di sebelah timur ya dari Masjidil Haram ya, dari Ka'bah ini ya. Sekitar 6 km sebelah timur. Ini Ustadz lihatkan fotonya. Ini dia. Di sini orang mabit ya, artinya mabit nginap ya, semalam ya. Di sini orang-orang setelah setelah sampai Arafah, dia mabit di pada malam harinya di Musdalifah ya. Ini dia bisa dilihat jamaah haji ini mabit ya. Ini wajib haji. Ditinggalkan bisa tapi harus membayar dam ya. Lanjut. Kemudian mabit di Mina. Kalau tadi Musdalifah itu letaknya antara Padang Arafah dan Mina ya. Ini Mina ini juga tempat mabit juga ya. Nginap kita di sana. Biasanya ada tenda-tenda ya. Ini Ustadz sudah carikan fotonya ini.
Ini dia mabit di Mina. Biasanya kalau udah selesai melaksanakan tawaf, sa'i, nanti dibawa ke sini nih. Nanti ada bis yang nganter ini. Ini namanya Mina ya. Ini kayak ada tenda-tenda berkuba ini. Di sini jamaah haji ini nginap ini di tenda ini. Nggak tahu berapa ratus ribu ini, karena jamaah haji itu banyak ya. Dari Indonesia aja ada berapa ratus ribu itu, ratusan ribu kalau nggak salah, hampir 200 ribu ya. Jamaah kita itu jamaah terbanyak di dunia, karena ya kita Islam, penduduk Islam terbanyak nomor 1 di dunia. 85% dari 250 juta, hitung aja sendiri ya. Berapa itu? Hampir 200 juta ya. 190 atau 190 atau 185 juta ya. Makanya kalau mau haji di Indonesia itu ngantrinya lama ya. 10 sampai 15 tahun. Kemudian setelah mabit, kita melaksanakan romyu jamrotin aqobah, melempar jumroh ya. Ini Ustadz udah ada ini. Ini jamroh ini. Ini pintu masuknya. Ini ula, wusto, aqobah, ada 3 ya. Ula, wusto, aqobah. Nah, ini yang dilempar ini, jamrohnya ini. Ini kata ulama ini, kita makainya nggak usah yang besar-besar ya, batunya yang kecil, nanti kesian orang. Bisa bisa kalau salah lempar kena kepalanya orang, sakit ya. Ini dia, biasanya ada berapa tingkat itu jamrohnya itu. Yang afdol itu kata ulama itu, di kitab fikih itu, ketika kita melempar kena dan masuk ke dalam sini ya. Yang penting lemparan kita itu jangan jangan sengaja untuk mengenai orang, nggak boleh ya, dosa itu. Kita lanjut. Setelah melempar jamroh di aqobah ya, lalu ada jamroh ula, wusta, wal aqobah. Ini yang 3 tadi di foto itu. Yang ini kita lanjut. Ini susah sebenarnya menjelaskan ini ya, karena Ustadz sendiri belum pernah mengerjakan ibadah haji, dan antum juga belum sama sekali ke sana. Kalau masih ya tawaf, sa'i, insya Allah Ustadz sudah pernah ke sana, alhamdulillah. Udah bisa melaksanakan ya ibadahnya selain yang ada di ibadah haji itu. Kemudian ibadun nafsi anil mahzurati bil ihram, menjauhkan sesuatu dari sesuatu yang dilarang ketika kita berihram ya. Nanti kita akan bahas apa aja yang dilarang dalam ketika kita berihram itu. Salah satunya itu memotong rambut dan memotong kuku ya. Ini nggak boleh ini. Kecuali hajinya udah selesai. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mawaqitul hajj ya, mikot haji. Ini mikot ini terbagi menjadi 2. Ada mikotul makani atau mikotul waqt, dan mikot zamani. Ada 2 ya. Makan artinya tempat, mikot ya tempat, dan mikot zaman, waktu. Apa yang dimaksud mikot zaman? Zaman itu bahasa Arab artinya waktu ya, zaman ya, sama bahasa kita, karena bahasa kita ini banyak ngambil dari Arab. Kita akan bahas mikot zamani. Dicatat. Ini penting ini. Mikot terbagi 2, yaitu zamani dan makani. Kita bahas yang pertama, mikot zamani, yaitu zaman berarti waktu ya. Wahwal waktu al-madrub li af'alil hajj. Yaitu mikot zaman itu, mikot zamani, waktu dimana kita bisa mengerjakan ibadah haji. Dicatat ya. Mikot zamani adalah waktu dimana kita bisa atau dapat mengerjakan ibadah haji. Itu zaman. Ingat, zaman, waktu ya. Wajib fi mawaqitihi muayyanah. Wajib bagi seseorang yang mau mengerjakan ibadah haji itu mengerjakannya di waktu haji yang telah Allah tetapkan ya. Tidak boleh kita mengerjakan ibadah haji tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 197. Mungkin dari antum ada yang udah hafal ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat.
Itu haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui, yang sudah diketahui, ditentukan oleh Allah. Faman farad fihi fala rafasa. Kita bahas anunya aja, poin pentingnya. Ini dicatat ini. Bada al-miqatu zamani fi syahri Syawal hatta tulu'il fajr. Waktu kita boleh mengerjakan ibadah haji adalah yaitu dari bulan Syawal, artinya setelah Lebaran ya. Antum setelah Lebaran mau mengerjakan ibadah haji, boleh ya. Sampai tulu'il fajr fil asyir min Zulhijjah, sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi dimulainya orang berhaji itu dari setelah bulan setelah bulan Ramadan, bulan Syawal. Setelah Lebaran, antum misalkan mau sholat Idnya di mana, di Mekah, nggak apa-apa, antum langsung ke sana mengerjakan sholat Id ya. Setelah itu langsung ibadah haji, nggak apa-apa antum. Tetapi ibadah hajinya itu, haji puncaknya itu baru terjadi di tanggal 10 Zulhijjah ya. Selama waktu yang lama itu dari bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah, berapa itu? 2 bulan ya. Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. 2 bulan di situ ya, Syawal. Di situ orang cuma boleh mengerjakan ibadah-ibadah yang lain ya, bukan ibadah haji yang intinya. Seperti misalkan antum ke sana duluan, ada ngerjakan umroh, ada ibadah pakai ihram dan lain sebagainya. Ini boleh nih ya. Tapi biasanya ibadah haji itu ya beberapa minggu ya. Kelamaan di sana bayar hotelnya mahal. Kalau antum mau tidur di masjid nggak apa-apa. Itu Miqat zamani ya, dicatat mulainya dari bulan Syawal sampai 10 Zulhijjah. Kemudian miqat makani. Kalau tadi miqat zaman berkaitan dengan waktu, makan artinya apa? Bukan ma'am ya. Tapi makan dalam bahasa Arab itu artinya tempat ya. Miqat makani. Miqat makani adalah tempat-tempat yang tempat-tempat dimulainya orang memakai kain ihram, dicatat Miqat makani adalah tempat di mana orang mulai mengerjakan ibadah haji ya. Tempat di mana orang mulai berihram. Ini ketika orang misalkan mau haji atau umroh pun sama ya. Di miqat makani ini dia mulai memakai kain ihram ya. Ini 6 kalau nggak salah, 7 apa 8 itu, lupa Ustadz itu. Ini ada nama di sini, nama aja 7 apa 8 tuh, lupa Ustadz ya. Di sini misalkan untuk ahli Mekah, ini orang Mekah karena miqatnya itu berada di luar Mekah ya. Kalau orang yang sudah di dalam Mekah, artinya udah lewat dari ihram itu. Misalkan ini di sini ya. Misalkan kalau misalkan ini ya, bukan sebagai contoh ya. Misalkan Ka'bahnya ada di Samarinda ya. Jadi misalkan miqatnya itu ada di Morobada, ada di Tenggarong, ada di mana lagi? Di Bontang dan lain sebagainya. Di situ kayak Morobada, Bontang, miqat ini wajib dari situ orang untuk memakai kain ihram ya. Adapun untuk ahli Samarinda, orang-orang di Samarinda itu karena rumahnya udah melewati batas miqat, tempat yang wajib untuk memakai kain ihram, maka maka mereka itu mulainya dari rumah mereka. Seperti ahli Mekah ini ya. Tadi contoh aja ya, bukan betulan ya. Tidak mungkin ada ada Ka'bah di Samarinda. Kalau untuk ahli Mekah, karena rumah mereka itu udah melewati miqat, maka mulainya dari rumah mereka ya. Misalkan rumahnya depan Ka'bah, depan Masjidil Haram ya. Dari depan situ pakai kain ihram mereka. Ini khusus untuk ahli Mekah. Kemudian untuk ahli Madinah, penduduk Madinah ini
tempatnya di Bi'ir Ali ya, Sumur Ali atau Zulhulaifa namanya. Zulhulaifa. Ini Ustadz yang dulu ketika Ustadz umroh itu pertama yang Ustadz tuju itu Madinah ya. Dari Madinah ini Ustadz naik bis dan singgah di Bi'ir Ali. Ada di situ masjidnya ya. Di situ orang mulai pakai ihram semua. Ketika pakai ihram itu semua pakaian dilepas ya, bahkan celana dalam, sempak, CD itu harus dilepas semua bagi pria ya. Kalau wanita bebas, yang penting menutup aurat. Kalau laki-laki nggak boleh, harus kain ihram yang tidak ada jahitannya. Jadi harus kuat ya diikatnya, kayak pakai sarung ya. Kalau perlu pakai pendeng supaya tidak melorot. Kalau melorot ya gawat ya, ada yang terbang nanti. Itu namanya untuk ahli Madinah, Bi'ir Ali. Nanti Ustadz kasih soal ya, dihafal tempat-tempatnya ini. Kemudian untuk ahli Syam, ini penduduk Syam ini ahli Syam ini kalau tidak salah sebelah utara ya, utara Arab Saudi ya. Syam wal Maghrib, agak ke barat sedikit ya, utara agak ke barat sedikit. Ahli Syam ini Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan, Mesir, Maghrib. Maghrib ini maksudnya Maroko ya, bahasa Arabnya Maghrib. Wal bilad allati bil qurbi minha famiqatuhum bil Juhfa wa hiya qurbatu sama aidon Rabi. Ini nama tempatnya Juhfa ini. Ini Ustaz juga nggak pernah kesini nih. Juhfa untuk ahli Syam, Mesir dan Maroko ya, sebelah barat. Sebelah barat dari kota Mekah. Tempatnya di Juhfa dan negeri-negeri yang dekat dengan sebelah barat ini. Wali ahli Yaman, al-Hind wal Indonesia. Wal bilad allati bil qurbi minha famiqatuhum bi Yalamlam. Ini untuk orang yang berada di Yaman, baru Hind, India, Indonesia, dan negara-negara yang berada di selatan daripada selatan daripada Mekah ini, yaitu mikotnya di Yalamlam. Liman yarkab safina wa ta'iru, bagi orang yang mengendarai kapal dan pesawat ya. Ini kalau Ustadz ini ketika umroh itu langsung ke Madinah ya. Madinah itu di utara. Yang tadi itu Bi'ir Ali itu itu untuk yang berada di utara ya. Kalau misalkan umroh travelnya itu ke Madinah dulu, lewatnya Bi'ir Ali. Kalau dari selatan ya ndak langsung ke Madinah, ke Mekah dulu, berarti tempatnya mikotnya di Yalamlam ya. Ini sebelah selatan karena Saudi di utara kita ya. Barat ke utara, barat laut apa barat daya, lupa Ustadz. Kemudian untuk ahli Najd wal Hijaz wal auladi bil qurbi minha famiqatuhum bi qarnil manazil. Untuk ahli Najd dan Hijaz. Hijaz ini Mekah Madinah, sekitar Mekah Madinah ya. Najd ini sebelah timur daripada Mekah ya. Ini timur apa utara? Lupa Ustadz ini Najd ini. Pokoknya dari Najd tempatnya di Qarnul Manazil. Ini untuk yang li ahlil Irak, untuk yang berada di Irak ya. Utara agak ke tenggara ya. Utara agak ke sana itu. Timur daya apa timur tenggara? Agak ke atas ya, timur baru ke atas ini, yaitu Zatu Irkin namanya. Ini kita nggak tahu semua ini tempatnya, ini Ustadz baru satu aja yang Ustadz kunjungi. Ini kita bahas terakhir Sunanul Hajj ya. Sunnah-sunnah dalam haji, takdimul hajj minal umroh. Mendulukan haji baru melaksanakan umroh ya. Maksudnya niatnya ya, bukan perbuatannya. Ini namanya haji tamattu ya. Itu disunahkan ya, lebih besar pahalanya. Kemudian iktisal indal ihram atau maqabla irtidai libasil ihram. Ketika hendak memakai kain ihram, kita mandi dulu, sunnahnya ya.
Nah, itu dia mandi dulu sebelum memakai pakaian ihram. Lalu yang ketiga, sholatu sunnatil ihram rokaatain, melaksanakan sholat sunnah ihram. Ketika kita udah pakai pakaian ihram itu, kita lalu sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, iksaru minat talbiyah. Ini dicatat talbiyah, memperbanyak talbiyah, zikir, ad-doa, dan doa setelah kita melaksanakan ibadah ihram ya. Hatta tahallul, sampai tahallul itu mencukur rambut ya. Fa'alar rajul inda qira'ati talbiyah yarfa'u saut amal mar'a fa yakhfadu saut. Untuk untuk laki-laki itu disunahkan untuk mengangkat suara, adapun perempuan tidak disunahkan ya mengangkat suaranya, karena perempuan itu identik dengan kelembutan ya, tidak cocok teriak-teriak. Ini lafaznya ya, dihafal ya. Ini insya Allah antum sering dengar semua. Labbaik Allahumma labbaik. Ini diperbanyak ini ketika kita melaksanakan ibadah haji ya. Kalau orang tua antum yang mau haji, mau umroh, saudara antum, om antum, ini dibaca ini. Kasih tahu ya. Ini dia yang banyak yang disunahkan dalam ibadah haji itu, memperbanyak ucapan ini ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian sunnah lagi itu tawaful qudum. Melaksanakan tawaf kudum ya, tawaf ketika kita baru sampai di Ka'bah. Ketika kita baru sampai di Ka'bah ya, ketika baru masuk di Masjidil Haram, sama aja. Kemudian selanjutnya sholat rokaatain ba'da tawafil kudum. Setelah kita tawaf, sholat 2 rakaat ya. Disunahkan itu dekat makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi ya, ada dia khusus ya, tempat pertama kali Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Di situ ada makom Ibrahim ya, dikasih tanda. Ini ada fotonya, ini Ustadz lihat kan. Ini dia makom Ibrahim itu yang ini nih. Makom itu bukan kuburan ya. Ini tempat awal pertama kali Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya. Di sini dipijakkan kakinya, di dalamnya ini ada, kalau nggak salah ada jejaknya ya. Di sini disunahkan ketika selesai sholat tawaf ini, selesai melaksanakan tawaf, kita sholat sunnah di depan sini. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa ya, karena tidak wajib. Selanjutnya sholatu rokaatain, udah ini tadi sholat 2 rakaat. Duhulul Ka'bah baitullah, masuk ke dalam Ka'bah. Ini juga susah ya, karena jamaah hajinya banyak. Jamaah haji banyak, tidak mungkin bisa masuk. Orang-orang kehormatan aja yang bisa masuk ya, raja-raja Arab, tamu-tamu dari luar negeri, Pak Presiden, Pak Jokowi pernah masuk Ka'bah ini, Pak Harto, SBY, siapa lagi pemerintah yang presiden-presiden dari luar negeri yang Islam itu, Erdogan, ini pernah masuk Ka'bah ya. Tamu-tamu tertentu aja, kalau kita nggak bisa ya, cuma bisa tawaf aja. Yang terakhir sunnahnya adalah syurbu ma'i zamzam enda tawaf, meminum daripada air zam-zam ketika kita tawaf. Bukan ketika kita tawaf ya, ketika selesai dari tawaf, ba'da tawaf maunya ini. Minum air zam-zam, disunahkan ketika minum air zam-zam ini kita berdoa ya. Dalam hadis dikatakan az-zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu bagi yang meminumnya ya. Doanya dikabulkan bagi yang berdoa dan meminumnya. Ini Masya Allah, air yang terbaik, nomor 1 kualitasnya di dunia, udah diteliti oleh ilmuwan muslim dan non muslim ya. Ini Masya Allah, manfaatnya, khasiatnya, partikelnya, pokoknya air zam-zam ini air nomor 1 di dunia. Ada yang kurang ini kayaknya ini. Yang terakhir mungkin takbilu hajar aswad ya, mencium hajar aswad. Hukumnya sunnah ya. Banyak yang ngotot-ngotot ini, mati-matian supaya bisa cium hajar aswad, padahal hukumnya cuman sunnah ya. Sunnah, ingat, ketika bisa membahayakan diri kita, maka kita tinggalkan ya. Jangan karena yang sunnah, yang wajib aja ketika itu bisa membahayakan diri kita itu, kita boleh tinggalkan ya, apalagi cuma yang sunnah. Ini saja. Mudah-mudahan
yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.